Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat tugas video dengan mata kuliah PE IPC. Saya Trivena berperan sebagai pembaca narasi. Saya Muhammad Rifai berperan sebagai dokter umum. Saya Sindikara berperan sebagai perawat. Saya Febrianti berperan sebagai fisioterapi. Saya Wulan Safitri berperan sebagai psikolog klinis. Saya Kesya Alinde berperan sebagai ahli gizi. Saya Rai Arniki Cantikare berperan sebagai apoteker. Saya Dela Surun berperan sebagai terapis bicara. Saya Reza Amelia berperan sebagai kader. Saya Masya Allah Ranti berperan sebagai tenaga kasir. Saya sebagai Aisyah berperan sebagai kasir. Skenario simulasi kolaborasi interprofesional dalam manajemen pasien stroke kronis. Judul kasus, kolaborasi interprofesional dalam penanganan pasien stroke non-hemoragik dengan hipertensi dan depresi di komunitas. Judul kasus, kolaborasi interprofesional dalam penanganan pasien stroke non-hemoragik dengan hipertensi dan depresi di komunitas. Dengan tema pendekatan interprofesional dalam rehabilitas pasien pasca stroke kronis di tingkat masyarakat. Latar belakang kasus. Ibu A usia 63 tahun pensiunan guru mengalami stroke non-hemoragik 6 bulan lalu. Ia tinggal di rumah bersama suami dan anaknya. Saat ini masih mengalami kelemahan pada sisi kiri tubuh, kesulitan bicara ringan atau disartria, serta tekanan darah yang sering tinggi 150 sampai 160 per 90 mmHg. Ibu A tampak murung dan kurang semangat menjalani latihan fisik. Ia mengaku takut menjadi beban keluarga. Keluarganya belum mengalami cara membantu latihan di rumah dan belum konsisten dalam memberikan diet rendah garam. Kader Posbindu melaporkan kondisi tersebut ke tim puskesmas dan disepakati dilakukan kunjungan rumah kolaboratif antar profesi. Jalannya simulasi. Adegan 1, rapat tim di puskesmas. Tim puskesmas menerima laporan kader bahwa Ibu A sering menolak latihan dan tampak murung. Mereka memutuskan untuk membuat rencana kolaboratif. Selamat pagi. Pagi. Dengan usia teman-temannya masih berkisar 150 per 60 mmHg dan saya menyelesaikan obat anti hipertensi dengan tiga-tiganya. Mohon semua tim bekerja sama agar membantu pasien minum obat patuh di rumah dan memantau psikologis dan rehabilitasnya meningkat. Baik dok, saya akan melakukan pemantauan darah secara rutin dan memastikan keluarga pasien paham cara latihan diri dan juga akan mengedukasi tentang pentingnya menjaga diet dan kemampuan pengobatan. Saya akan membimbing latihan jarak aktif dan pasif pada tangan dan kaki Ibu Aisyah untuk mencegah kemampuan tinggi. Dan saya akan koordinasikan jadwal latihan yang bisa dilakukan keluarga di rumah. Saya akan menyediakan menu makanan yang rendah garam, tinggi serat dan mudah disiapkan oleh keluarga. Dan saya juga akan menyesuaikan dengan makanan sehari keluarga agar lebih realistis dan berencana. Saya akan melakukan asesmen emosional Ibu Aisyah. Dari laporan, beliau ini tampak takut menjadi beban keluarga. Jadi saya akan melakukan konseling dengan keluarganya untuk meningkatkan motivasi dan dukungan sosial. Nah, saya akan memberikan edukasi tentang pemberian obat hipertensi dan antibakteri tepat waktu. Dan seperti yang dibilang pada dokter tadi, agar saya membantu pembuatan jadwal konsumsi minum obat kepada Ibu A. Yang mengalami disartria ringan, saya akan melakukan latihan berbicara dan berjalan, sekaligus melakukan latihan sederhana yang akan dilakukan oleh keluarga di rumah. Baik, di sini saya akan menjadi penghubung antara tim dan keluarga. Saya akan memantau tekanan darah, kepatuhan terapis, dan akan melaporkan perkembangan Ibu Aisyah setiap minggu ke puskesmas. Selamat pagi Ibu, hari ini kami datang bersama tim puskesmas untuk membantu menjalani rehabilitas pasca operasi. Selamat pagi, silakan masuk Ibu, terima kasih sudah datang.
Selamat pagi Bu Aisyah. Kami di sini ingin melihat perkembangan Ibu pasca 6 bulan stroke dan akan melakukan pemulihan dan pendampingan agar Ibu Aisyah lebih baik ke depannya. Terima kasih dok, saya masih sering merasa lemas dari sisi kiri dan kadang malas latihan. Baik Ibu, saya periksa dulu tekanan darahnya ya Bu ya. Baik Ibu, tekanan darah Ibu 155/95 mmHg. Obat antihipertensinya diminum rutin. Kadang lupa dok. Nah Ibu, nanti saya bantu buatkan jadwal pemberian obat. Kalian supaya tidak lupa ya. Obatnya jangan lupa diminum Ibu setiap hari di jam yang sama. Baik Ibu. Selain itu, saya ingin memantau perawatan diri dan pola makan Ibu di rumah. Ibu, apakah Ibu sudah habis mandi sendiri sama makan sendiri? Kadang saya bantu ibu, tapi kalau macam jalan nggak menjaga susah. Baik, nanti saya bantu latihan pergerakan supaya otot sisi Ibu tidak kaku. Kita mulai dengan latihan ringan ya Bu. Baik Ibu, tangannya bermodal tangan kiri dan angkat ke atas. Selama 10 sampai 15 menit di rumah. Baik, Ibu, bagaimana pola makan Ibu Aisyah? Apakah sudah mengurangi garam dan makan berlemak? Tidak susah bu, misalnya ibu suka makan. Baik, nanti saya bantu susun menu rendah garam tetapi tetap enak. Menyesuaikan makanan yang dimakan sama keluarga. Baik. Ini dok. Ibu, boleh saya bicara sebentar? Ibu. Saya dengar Ibu sering merasa malas dan sedih ya Ibu? Ibu saya sudah tidak seperti dulu lagi. Wajar sih Bu, tapi dengan latihan dan dukungan keluarga, Ibu bisa berangsur pulih. Mari kita buat target kecil setiap minggu agar Ibu tetap semangat. Baik bu.
Mari kita latihan berbicara ya. Ibu bisa ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Baik Ibu. Di sini kita akan latihan berbicara ya. Ibu bisa ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Ya bagus Ibu. Latihan seperti ini setiap hari bisa membantu memperjelas ucapan. Baik Ibu, saya akan pantau tekanan darah Ibu setiap minggu dan akan melaporkan ke puskesmas ya. Baik, terima kasih atas kerjasama semua. Ini adalah salah satu contoh kolaborasi untuk membantu pemulihan Ibu Aisyah. Kami permisi dulu ya Bu ya. Terima kasih atas harinya dan terima kasih kepada keluarga yang telah memperbolehkan kami untuk memeriksa Ibu Aisyah. Oke baik, terima kasih. Lekas sembuh ya Ibu. Lekas sembuh Ibu. Aduh, permisi Ibu. Mah, deh. Diam semua dulu dalam.